Jadi itu kita sebagai prolognya nih guys. Jadi Gildan ini salah satu mahasiswa lewat jalur POSKM. Silakan Gildan, kenapa Gildan tuh milih jalur POSKM atau gimana tuh? Oke, boleh ceritakan dari awal seperti apa. Terus Gildan. Siapa? Kan Gildan tuh kan masuk jalur POSKM. Siap. Jadi kata Gildan tuh tadi tidak, maksudnya pertanyaan tuh tidak jauh beda sama jalur umum. Ya, betul Bang. Oke, tapi kan ada suatu hal yang berbeda nih. Ya. Kita menjelaskan prestasi ataukah sertifikat yang telah kita miliki. Itu Betul. tuh kayak gimana tuh? Silakan. Langsung nih, jadi bagi kalian yang nggak punya prestasi, mau itu kepemudaan, terus tuh tidak punya prestasi di bidang seni, keilmuan, terus tuh fisik, olahraga kayak gitu, nggak punya. Kalian tuh jangan berkecil hati karena kalian tuh bisa juga masuk ke Polbangtan dengan cara apa? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Fasya Al-Bogori, mudah menginspirasi kali ini. Karena kita sekarang santuy aja ya, nggak usah tegang-tegang gitu. Sebelumnya perkenalkan bagi kalian yang belum kenal, saya Fasya Maulana. Saya Gildan Afian Arang. Oke, kami berdua mahasiswa Polbangtan. Oke, kali ini kita akan berbagi mengenai pengalaman di jalur POSKM. Nah, bagi kalian yang tidak yang belum rezekinya di jalur umum ataukah tugas jalur umum, undangan, terus itu apa lagi? Kerjasama. Oke, bagi kalian yang belum rezekinya di jalur umum, di jalur undangan dan lain sebagainya itu, kalian tuh bisa memanfaatkan jalur POSKM. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and share. Apalagi yang belum subscribe, jangan lupa agar saya bisa terus mengembangkan channel YouTube ini. Oke, kali ini oke guys, langsung aja nih kita akan membahas mengenai jalur POSKM. Jadi jalur POSKM itu yaitu jalur prestasi, olahraga, seni, keilmuan, dan minat. Nah, SK atau pengumumannya itu sudah diterbitkan kayak gitu guys. Untuk pendaftaran jalur POSKM ini dibuka pada tanggal 7 sampai 11 Agustus 2020 di alamat PMB Polbangtan di setiap Polbangtan di Indonesia. Silakan untuk diakses. Terus kalau untuk pengumuman hasil seleksi administrasi jalur POSKM ini yaitu tanggal 18 Agustus 2020 kayak gitu. Dan untuk tes wawancaranya nanti pada tanggal 24 sampai 25 Agustus 2020 dan pengumuman hasil tes wawancara jalur POSKM tanggal 31 Agustus 2020. Nah, untuk persyaratannya yang pertama yaitu lulusan paling lama 2 tahun terakhir SMK PP, SMK Pertanian, SMA, MA IPA atau SMK Teknik. Nah, Teknik. kalau untuk SMK Teknik itu khusus di program studi Mekanisasi pertanian. Nah, jadi gak semua program studi yang bagi kalian yang SMK Teknik itu bisa masuk kayak gitu. Betul. Jadi kalau untuk yang bagi kalian yang udah lulus 2 tahun terakhir berarti tahun 2020 sama tahun 2008. Tahun 2020 dan tahun 2019. Nah, kayak gitu. Tuh. Jadi bagi kalian yang lulusan tahun 2020 dan 2019. bisa daftar di Polbangtan atau PEPI kayak gitu. Ya, betul, Bang. Terus nilai rata-rata ijazah atau SKUN paling rendah 7. Kak, saya tuh kan angkatan corona, bukan angkatan corona. Kak, saya itu angkatan pandemi ini, Kak. Bagaimana saya tuh kan nggak punya SKHUN gitu, nggak melaksanakan UN tuh gimana, Kak? Ya jadi kalian bisa menggunakan ijazah gitu. Kak, ijazah saya tuh yang apa sih yang udah resminya tuh belum keluar, bagaimana? Bisa gunakan ijazah sementara kayak gitu. Silakan untuk dikomunikasikan dengan pihak sekolah kalian kayak gitu. Terus untuk yang memiliki prestasi di bidang kepemimpinan, OSIS, Karang Taruna atau organisasi kepemudaan. Oke. Jadi kalau untuk jalur POSKM ini tuh ada 4 ya Dan. Ya, betul, Bang. Yang pertama dia tuh yang punya prestasi di bidang olahraga. Terus olahraga, seni, keilmuan, seni. Iya. Baik itu tingkat apa? Tingkat kabupaten, kota, provinsi, terus sama nasional dan bahkan internasional. Kalian tuh bisa ikutkan kayak gitu. Terus yang kedua itu kalian yang punya prestasi di bidang kepemimpinan, baik itu di OSIS, Karang Taruna atau organisasi kepemudaan kayak gitu. Itu tuh bisa kalian cantumkan sertifikatnya. Betul, Bang. Terus yang selanjutnya itu khusus prestasi yang hafiz Quran. Yang hafiz Quran itu kalian bisa sertakan sertifikatnya kayak gitu. Minimal
15 juz. Nah, 15 juz kayak gitu. Dibuktikan dengan sertifikat dari kepala sekolah kayak gitu. Oke, guys, langsung nih. Jadi bagi kalian yang nggak punya prestasi, mau itu kepemudaan, terus tuh tidak punya prestasi di bidang seni, keilmuan, terus tuh fisik, olahraga kayak gitu, nggak punya. Kalian tuh jangan berkecil hati karena kalian tuh bisa juga masuk ke Polbangtan dengan cara apa? Membuat proposal bisnis plan. Begitulah bisnis plan. Jadi membuat proposal unit usaha pertanian kayak gitu. Bang, bagaimana kalau yang nggak punya wirausaha bidang pertanian? Ya, jadi kalian tuh kalau untuk masuk Polbangtan ini dengan cara apa? Jadi tidak mengharuskan kalian tuh sudah berwirausaha kayak gitu. Betul. Jadi bagi kalian yang nggak punya prestasi, saya tekankan kembali, kalian tuh bisa masuk ke Polbangtan dengan cara membuat proposal unit usaha pertanian kayak gitu. Bagaimana bang? Contoh-contoh proposalnya bisa kalian manfaatkan Mbah Google kayak gitu. Ya, Silakan manfaatkan Mbah Google itu. Karena kan sekarang di zaman digital lah ya. Sudah gampang lah kalian akses ya kali. Mengandalkan atau mengharapkan satu hal yang nggak pasti gitu kan. Jadi kalian gunakan Google kayak gitu. Oke, langsung aja nih. Saya akan bertanya nih kepada Jildan nih. Dari itu kita sebagai prolognya nih guys. Jadi Jildan ini salah satu mahasiswa lewat jalur PSKM. Silakan Jildan, kenapa Jildan tuh milih jalur PSKM atau gimana tuh? Oke, boleh ceritakan dari awal seperti apa? Awalnya saya tuh lewat jalur umum, Bang. Oke, jalur umum tuh. Jalur umum. Oke, terus? Saya gagal di wawancara. Nah, setelah itu saya mencoba lagi di jalur PSKM karena saya mempunyai prestasi di olahraga, yaitu saya atletik lari. Saya prestasi tertinggi saya yaitu juara Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Saya lari. Setelah itu saya daftar ke Polbangtan. Nah, guys, untuk pendaftarannya itu kalau PSKM tuh kalian harus sering buka webnya karena PSKM ini mendadak dan cepat gitu penutupannya juga. Nah, kalian harus cepat, jadi harus sering buka web. Jadi harus tahu kapan kita wawancara, kapan pendaftarannya itu, Bang. Setelah itu saat wawancara kita harus bawa sertifikat kita, dan saat wawancaranya juga pertanyaannya nggak akan beda jauh dengan saat kita di jalur umum. Nah, paling kita tambahannya pas wawancara kita harus menjelaskan prestasi kita itu apa, sertifikat kita itu juara apa, kita harus menjelaskan itu, gitu Bang. Jadi ini guys, jadi ada suatu pengalaman yang wajib banget kalian petik gitu ya. Jadi ketika kita di suatu kegagalan di satu jalur, jangan terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi gitu. Kalian terus bisa bangkit karena ada suatu jalur yang bisa kalian manfaatkan. Jildan tuh gagal tuh di jalur umum karena di wawancaranya tuh gak lolos. Nah, karena dia punya prestasi di bidang atletik, dia tuh mencantumkan ataukah mengikut sertakan di jalur PSKM. Nah, akhirnya dia bisa resmi menjadi mahasiswa. Satu hal lagi nih, Bang. Satu hal lagi nih. Kalian tuh harus bisa belajar dari yang lalu-lalu. Saya wawancara tuh emang pas di jalur umum tuh saya ada yang salah. Saya belajar. Salahnya apa tuh? Salahnya itu apa tuh? Kalian tuh nggak boleh sampai ketika ditanya tentang pertanian, kalian harus belajar juga. Kalian harus tahu tentang pertanian. Jangan kalian bilang nggak tahu, saya nggak tahu ini, saya belum siap. Jangan bilang gitu, teman-teman. Kalian harus siapkan diri. Apa itu pertanian? Saat diwawancara, kalian harus jawab dengan sungguh-sungguh. Saya pertanian sini, saya berani itu. Jadi kalian harus bersyukur juga. Kalian jangan pantang menyerah. Kalian harus belajar dari yang lalu-lalu. Gitu. Oke. Nah, pokoknya jangan menganggap remeh lah dari setiap tahapan yang sudah kalian akan hadapi gitu. Karena jangan sampai kalian salah berucap atau salah berbicara, karena itu suatu hal yang sangat fatal banget gitu. Jadi kalau ketika nanti ditanyakan oleh penguji, jawablah dengan sebaik-baiknya. Setidaknya kalian tuh ada usaha untuk mengetahui hal tersebut gitu. Jangan hanya sekedar, Bu, saya tuh tidak tahu. Ya kenapa coba masuk Polbangtan kalau nggak tahu gitu kan? Kayak gitu. Jadi kalau nanti ditanyakan apa sih yang kalian ketahui tentang pertanian? Ya pertanian kalian tuh sudah suatu hal yang nggak rahasia lah ya. Mungkin itu bercocok tanam, bisnisnya seperti apa aja sih pertanian dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir gitu kan. Silakan kalian untuk pelajari dan baca-baca. Setidaknya ada suatu hal yang menyangkut di otak kalian. Betul, gitu. Bang. Ketika nanti ditanyakan tidak gitu kan. Jangan kayak gitulah. Jadi kalian tuh tidak
tidak terlihat mempersiapkan dan tidak siap untuk masuk Polbangtan gitu. Jangan sampai seperti itu. Tolong untuk dipersiapkan dan terus berlatih kayak gitu. Terus begini Dan. Siapa? Kan Jildan tuh kan masuk jalur PSKM. Siap. Jadi kata Jildan tuh tadi tidak, maksudnya pertanyaan tuh tidak jauh beda sama jalur umum. Ya, betul Bang. Oke, tapi kan ada suatu hal yang berbeda nih. Ya. Kita menjelaskan prestasi ataukah sertifikat yang telah kita miliki. Itu tuh Betul. kayak gimana tuh? Silakan. Jadi kita menjelaskan apa aja sih prestasi yang kamu udah telah buat tertinggi kamu. Nah, kamu jelaskan di situ saya juara di mana, provinsi apa, kita jelaskan. Dan inilah prestasi saya gitu. Baru pasti kadang pewawancaranya nanya kalau misalnya nih kalian karate atau olahraganya karate atau taekwondo, pasti kalian ditanya kalau karate itu kata biasanya kalian atau enggak kalian harus bisa komite itu Bang. Saya tahu. Pokoknya kalian jangan sampai memiliki prestasi yang itu bukan prestasi kalian gitu. Ya, itu. Jadi ketika nanti ditanyakan, kalian tuh nggak tahu gitu. Tolong silakan jelaskan di bidang atletik. Baik Bu, atletik adalah suatu hal olahraga di air. Itu kan suatu hal yang gimana ya? Ya, bersinggungan lah ya. Pokoknya kalian harus kuasai sertifikat yang kalian sudah miliki. Kalian yang sudah nanti jalurnya PSKM dengan jalur buat bisnis plan itu, kalian harus kuasai juga ya bisnis plan tersebut. Apa sih yang kalian sudah buat? Jangan sampai kalian hanya sekedar copy paste atau plagiat. Jangan sampai seperti itu. Coba kalian harap untuk kuasai apa yang telah kalian sudah sertakan ketika di tahap seleksi PSKM kayak gitu. Betul, ya Dan. Betul. Nah, terus Dan, jadi kan ketika sudah ada tahap pemberkasan kan, itu kan sudah pengumuman Dan. Betul Bang. Itu tuh Jildan tuh langsung apakah ikut tes CAT atau gimana tuh Dan? Jadi gini Dan, jalur PSKM itu kan beda nih jalurnya. Siap Bang. Apakah di jalur PSKM ini ada tes CAT? Ada gak? Siap, nggak ada Bang. CAT itu nggak ada. Jadi cuma wawancara langsung kesehatan kalau lolos. Oke, jadi ketika kita sudah tes pemberkasan sudah lolos, Betul. kita langsung tes wawancara. Betul Bang. Oke, udah wawancara tuh ada tes apa lagi Dan dari pengalaman Jildan? Setelah wawancara itu tunggu pengumuman kalau kita lolos kesehatan Bang. Oke. Ketika sudah tes wawancara lolos, kalian nanti langsung persiapkan tes kesehatan. Nah, kayak gitu. Segitulah untuk tahapan dalam seleksi Polbangtan khususnya di jalur PSKM kayak gitu. Dan untuk tahun ini tuh kalian harus juga mempersiapkan yaitu kesemaptaan. Nah, by the way, pasti kalian kan bertanya ya, Kak, kesemaptaan tuh kayak mana sih? Gitu. Coba Dan, apa sih tes kesemaptaan itu? Kalau dari sudut pandang Jildan tuh apa? Kesemaptaan itu kita tes fisik kebugaran. Okay. Nah, kita itu dilihat kebugaran kita dalam berolahraga. Karena kedinasan itu kan kita kegiatannya juga ketat nih. Jadi kita tuh fisik kita harus kuat. Gimana sih kita tuh Polbangtan ini ngelihat kalian tuh seperti apa gitu. Kalian kuat nggak dengan kegiatan padat ini di sini tuh. Jadi Semapta tuh kita kayak tes fisik, lari 12 menit, push up, sit up, pull up biasanya. Itu yang saya tahu Bang. Oke, sip. Kalau untuk nanti perihal tes kesemaptaannya lebih spesifiknya nanti kita akan bahas secara mendalam. Ya. Nanti insya Allah kita akan buatkan gitu guys. Gitu loh. Nah jadi kayak gitu. Kalau untuk dari pengalaman Jildan Narang dari PSKM, Betul. beliau tuh sudah melewati tahap jalur PSKM. Betul, Nah bagi kalian nih, pokoknya jangan gimana ya, jangan putus asa lah ya. Betul. Dan bahkan nggak pede gitu kan, Bang saya tuh nggak pede Bang karena saingannya tuh ketat-ketat banget. Ya kok tuh kalau kalian rezekinya di Polbangtan mudah kok kayak gitu ya. Nah Jildan, ini mungkin ada suatu hal yang ingin Jildan sampaikan bagi mereka para pejuang Polbangtan di jalur PSKM seperti apa? Para pejuang Polbangtan yang telah gagal di jalur umum atau di jalur apalagi Bang? Undangan. Kalian jangan pantang menyerah. Kalian harus tetap bersyukur. Kalian masih ada jalan lain untuk ke Polbangtan ini. Kalau seperti Bang Pasya sebutkan, kalau kalian rezekinya di Polbangtan ya kalian pasti masuk gitu. Pokoknya kalian bersyukur dan berusaha. Gitu. Mempersiapkan, berlatih dan berdoa. Nah, ya, jadi jangan lupa kalian juga mengetuk pintu langit untuk memudahkan kalian dalam hal menghadapi suatu tahap-tahapan kayak gitu. Karena ketika kalian hanya
saya tuh lebih difokuskan lah ke aspek duniawinya gitu. Jangan sampai seperti itu, karena ada suatu aspek Sang Maha Kuasa juga berkehendak atas apa yang telah kalian perjuangkan. Tugas kita berikhtiar, namun Yang Maha Kuasa yang menentukan. Tuh. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Terus perjuangkan mimpi kalian, terus semangat. Salam dari kami, para pejuang Polbangtan. Salam dari kami, bangga menjadi abdi negara Pertanian Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.